Lolosnya pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur independen mematahkan narasi Pilgub Jakarta hanya diikuti calon tunggal melawan kota kosong. Meski Dharma dan Kun membantah jadi calon boneka atau settingan, kini muncul kabar pencatutan data kependudukan untuk memenuhi syarat minimal calon gubernur independen. Kami diskusikan hal ini bersama Komisioner Bawaslu Jakarta Beni Sabdo dan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia Julius Ibrani. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Pak Beni, oke, kita coba perbaiki komunikasi dengan Pak Beni. Mas Julius, saya tanya dulu kalau begitu. Ada klien Anda, mantan pegawai KPK yang ikut tercatut namanya di sini. Apa kecurigaan Mas Aul atas pencatutan namanya ini? Oke, jadi pertama kita mengimbau masyarakat untuk memeriksa apakah KTP-nya tercatat sebagai pemilih atau tidak dan sudah dilengkapi dengan administrasi dari panitia penyelenggara pemilu Kada DKI Jakarta atau tidak. Yang kedua, apakah KTP-nya digunakan sebagai KTP pendukung persyaratan administrasi dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur atau tidak. Nah, sepanjang beberapa hari belakangan muncul pengaduan-pengaduan kepada PBAI yang mengatakan bahwa dia tidak pernah mengenal calon, tidak pernah diskusi, dan tidak pernah memberikan dukungan. Lalu setelah mengecek KTP-nya, namanya masuk tercatat sebagai pendukung salah satu bakal calon yang mendaftar atas nama Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Nah, tentu masyarakat bertanya-tanya, kenapa bisa dia tidak pernah menyerahkan KTP, bahkan tidak kenal siapa calonnya, tidak pernah berdiskusi, tercatat KTP-nya. Nah, ini yang kami katakan, ini tidak bisa dilakukan oleh si bakal calon itu sendiri. Ini dilakukan secara sistemik gitu. Bagaimana bisa tembus datanya, lalu diduga dicatut sebagai pendaftar, lalu kemudian menyatakan mendukung calon lewat jalur independen. Ini kan tentu konsekuensinya bukan hanya pemilu yang disampaikan oleh Mbak Titi tadi. Ini ada ketentuan pidana, ada hak asasi manusia, ada hak atas identitas di situ, ada hak politik di situ yang dibajak untuk kepentingan pemilu kada, dan tentu ini juga ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana gitu. Dan yang sampai sejauh ini mengadu ke PBHI ada berapa banyak? Masih ongoing, sudah ada ratusan. Kami harus verifikasi ulang karena tidak hanya lewat screenshot dari situs pemeriksaan yang dibuka oleh KPU itu sendiri, tapi kami juga harus memvalidasi KTP yang diserahkan kepada kami, dan di situ terlihat jelas kok. Bahkan per hari ini sempat crash juga tadi situsnya, yang tadi siang tadi pagi tercatat sebagai pendukung lalu dia berubah lagi gitu. Ini kan tidak bisa dilakukan oleh si calon itu sendiri, makanya kami mempertanyakan. Pertanyaan pertama itu, dari mana si calon bisa mendapatkan data? Sumbernya harus diusut. Yang kedua, bagaimana bisa ini diterima oleh KPU dan kemudian dinyatakan sah? Yang ketiga, ini bagaimana pengawasan Bawaslu? Dan penting juga ini untuk membuka informasi publik di mana, dari mana, dan datanya siapa 600.000 pendukung sehingga dinyatakan lengkap syarat administrasinya. Ini kemana-mana dampaknya dan sudah sistemik. Jangan sampai pemilu kada kita ini bubar jalan gitu karena banyak tindakan-tindakan ilegal yang tidak lolos dari pengawasan seperti ini gitu. Pak Beni, saya pastikan suara saya terdengar dengan jelas, Pak Beni? Ya. Oke, Pak Beni, tindak lanjut atas kasus ini bagaimana kemudian, Pak? Karena ini jaraknya 1 hari setelah penetapan dari Dharma dan Kun sebagai peserta Pilgub dari jalur independen. Bawaslu dalam hal menyikapi fenomena yang terbaru ini, kami sudah membuka posko pengaduan. Per hari ini, memang sudah masuk juga beberapa nama ya yang mengadu ke Bawaslu, termasuk ke saya secara pribadi. Itu ada dari teman-teman jurnalis, juga termasuk dari anggota Dewan Pers, termasuk juga dari novelis ya Mas Ahmad Fuadi, itu juga menyampaikan bahwa tidak pernah memberikan dukungan, kok tiba-tiba namanya masuk. Nah, tentu kami sebagai pengawas pemilu yang punya kewenangan dalam hal penindakan, tentu ini akan kami lakukan proses inventarisasi dulu. Nah, setelah nanti kita inventarisasi, baru nanti akan kita lakukan kajian. Nah, memang secara mekanisme kami bekerja berdasarkan aturan atau regulasi yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Tapi dalam konteks
hari ini kami mengajak kepada seluruh warga DKI Jakarta khususnya yang merasa namanya dicatut, padahal tidak memberikan dukungan, maka boleh melaporkan atau mengadukan kepada kami. Kami sudah menyebarkan flyer juga, di situ ada nomor telepon atau WA center yang bisa diakses secara luas. Tidak hanya di tingkat provinsi, kami juga buka di tingkat kota dan kabupaten. Bisa Nah, memakan waktu berapa lama Pak dari mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan para pelapor, kemudian verifikasi sampai akhirnya diputuskan bahwa ada pelanggaran atau tidak di Bawaslu? Tentu secara mekanisme kami kan dibatasi oleh ketentuan gitu ya. Tidak bisa kami misalkan orang mengadu langsung diproses gitu ya. Dikasih kesimpulan itu kan tidak bisa. Artinya kami di dalam menangani sebuah perkara itu pertama kan bisa melalui pintu masuk laporan. Nah, laporan yang masuk nanti akan kami lakukan kajian awal. Kajian awal ini waktunya 2 hari ya. Kalau memang sudah memenuhi syarat secara formil dan material, maka nanti akan kami registrasi. Apakah ini dugaan pelanggaran administrasi, apakah ini dugaan pelanggaran pidana pemilihan, atau dugaan pelanggaran peraturan hukum lainnya. Oke. Nah, tentu setelah kita mengkaji itu, kita akan menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme, karena hukum acaranya kan berbeda-beda. Administrasi, pidana itu kan berbeda. Mas Benny, izin saya menegaskan di lapangan ini tensinya sudah tinggi ya, karena data pribadi itu kaitannya kemana-mana sampai ke urusan perbankan. Saya pikir Bawaslu sudah melihat kekisruhan ini akan bertambah parah dan ini akan mencederai pemilu kada kita. Jadi kalau Bawaslu Jakarta masih bertele-tele pada urusan birokrasi, administrasi, menunggu jumlah yang begitu banyak, ini tentu akan memperlambat proses dan tentu juga akan memperlambat pemilu kada kita agar segera dilakukan tanpa ada kecurangan dan kecacatan. Saya pikir Bawaslu Jakarta cukup memverifikasi 1-2 pelapor saja. Ketika betul itu terjadi pencatutan, itu sudah menjadi bahan yang cukup untuk melakukan verifikasi ulang termasuk penindakan. Apakah itu dari KPU sendiri, dari calonnya sendiri, sumbernya dari mana, sehingga penetapan calon itu bisa diulang, bisa dicabut, diperiksa ulang, dan oknum-oknum yang terlibat itu segera ditindak. Karena ini waktunya sangat ketat, kita harus sudah punya calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dalam waktu yang singkat, tidak bisa dengan pakai cara-cara yang bertele-tele dan birokrasi seperti ini. Pak Benny, responnya bagaimana Pak Benny? Pak Benny? Terima kasih masukannya Mas Julius. Suara saya sudah terdengar. Sudah terdengar. Jadi gimana responnya? Meminta disegerakan karena juga di media sosial sudah heboh sedemikian rupa, Pak. Ya, baik. Tentu masukan dari Mas Julius ini kami atensi ya. Karena ini kan sudah menjadi persoalan yang viral ya di media sosial per hari ini ya. Tentu kami Bawaslu dalam konteks penanganan pelanggaran, tadi saya sampaikan, kita bisa menangani perkara itu ya melalui laporan. Nah, laporan ini per hari ini memang yang secara resmi belum ada yang masuk. Laporan resmi maksudnya ya. Laporan resmi itu menyampaikan ke Bawaslu dan itu mengisi formnya, itu belum ada. Tapi kami secara institusi juga sudah melakukan merespon persoalan ini dengan membuka posko pengaduan. Dan itu sudah kami inventarisasi. Artinya kan kami juga berproses. Dan terima kasih masukan Mas Julius. Ini sebagai penyemangat ya, sebagai cambuk bagi kami untuk bekerja secara responsif. Sudah kami tangkap poin dari situ. Untuk waktu gitu ya. Karena ini kan permasalahan ini baru muncul gitu ya. Mas Julius begini. Kalau kita tarik lagi dari awalnya belum memenuhi syarat, kemudian mengajukan sengketa lalu lolos dengan perolehan lebih dari 677.000 KTP dari syarat minimal 618.000 lebih. Prosesnya menurut Anda ini hal yang normal atau ada yang keliru di balik ini? Dari awal ketika dalam waktu yang sesingkat itu kami memperhatikan terkumpul data yang segitu banyak, itu tentu sangat mencurigakan. Itu dari awal. Oleh karena itu kami mulai diskusi konsolidasi dengan kelompok-kelompok pegiat pemilu, pemerhati pemilu dan yang lain untuk mengidentifikasi di lapangan ini ada nggak kejanggalan, dan kemudian di lapangan tercatat kejanggalan itu. Jadi ini bukan sekonyong-konyong kita kaget hari ini sebetulnya. Dari kemarin kami sudah memperhatikan, dan sebetulnya dalam pemilu
kemarin Pileg dan Pilpres ini juga menjadi catatan kami. Karena ketika pendaftaran partai itu juga banyak pencatutan nama seperti ini. Partai-partai yang kita tidak tahu, tidak lahir dari tahun 99 kemarin, itu tiba-tiba mendapatkan banyak dukungan dan bisa memenuhi syarat untuk mengajukan sebagai partai politik di kancah pemilu 2024 kemarin. Nah ini kan sudah kami wanti-wanti sejak lama. Dan hari ini masih terjadi lagi. Makanya kami nggak ngelihat seolah-olah ini kok nggak ada perbaikan sistem. Nggak ada pengawasan yang lebih ketat lagi. Padahal kami bilang dari awal ketika itu, silakan ditanyakan kepada Rahmat Bagja. Kami bilang, kami masyarakat sipil pasang badan menjaga Bawaslu agar tetap independen, objektif, dan yang paling penting menjaga demokrasi kita agar tetap murni, tidak ada kecurangan sama sekali. Apapun hasilnya pasti kita dukung. Asal tadi pemilu kita independen, bersih, dan tidak ada kecurangan. Tindak lanjut ini yang menarik untuk dicermati. Mas Julius, terima kasih banyak. Pak Beni, mewakili Bawaslu Jakarta juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Kompas